Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menambah ilmu kita dengan menyaksikan video ini. Serta salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Nur Salsabila Sulaiman dan saudara Zul Jakbar dari kelompok 4 akan membahas mengenai pengertian dan sumber ajaran Islam. Untuk itu, saya sebagai pemateri pertama akan membahas mengenai pengertian sumber ajaran Islam. Langsung saja saya akan membahas mengenai pengertian sumber ajaran Islam. Di dalam Islam hanya Allah yang patut disembah dan tidak ada yang disembah selain dari Allah semata. Hal ini mutlak dijelaskan agar manusia menyembah kepada Allah sesuai dengan esensi manusia dihidupkan, yaitu sebagai hamba Allah hanya untuk menyembah kepada Allah, menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ialah bukti pengabdian manusia sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Rashid Ridha dikatakan, kata Islam adalah bentuk masdar dari aslama yang memiliki makna-makna. Yang pertama, tunduk dan patuh. Yang kedua, menunaikan, menyampaikan. Dan yang ketiga, masuk ke dalam kedamaian, keselamatan, dan kemurnian. Pengertian Islam demikian itu, menurut Maulana Muhammad Ali, dapat dipahami dari firman Allah yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 208. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. Sumber ajaran Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, atau pedoman syariat Islam. Sumber ajaran Islam juga merupakan kumpulan panduan bagi penganut agama Islam agar menuntunnya ke jalan kebenaran. Sumber ajaran Islam juga berpusat pada satu inti, yaitu kalam Allah sebagai pedoman hidup agar manusia memahami sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah. Tanpa sumber ajaran Islam, manusia akan hidup semena-mena karena tidak ada aturan yang mengatur jalannya kehidupan. Pada hakikatnya, manusia ialah makhluk hidup yang diberi nafsu oleh Allah. Namun, Allah juga yang memberi manusia nikmat yang sangat menakjubkan, yaitu akal. Akal yang dipergunakan oleh manusia akan membatasi nafsu agar tidak mengarah pada hal negatif. Kontrol diri didasari oleh penggunaan akal yang baik oleh manusia. Sumber ajaran Islam sebagai aturan hidup memberi manusia batasan-batasan dalam bertingkah laku, sehingga dapat ditarik sebuah konklusi bahwa sumber ajaran Islam ditangkap oleh akal manusia dan nantinya digunakan sebagai pedoman hidupnya. Arti atau pengertian taat secara harfiah adalah mau menerima, mau mengikuti, dan mau melaksanakan. Pengertian taat secara istilah berarti menerima dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Manusia diberi akal budi untuk berpikir dan menggali ilmu pengetahuan, di samping diberi hawa nafsu agar memiliki keinginan untuk maju dan berkembang. Kemudian, dalam sumber ajaran Islam terdapat hukum yang mengikat semua manusia, sehingga harus dijalankan dengan patuh. Maka dari itu, hukum yang tidak ditaati akan berimplikasi pada adanya sanksi dalam agama Islam. Sanksi itu berupa dosa, sehingga manusia harus menjadikan sumber ajaran Islam sebagai jalan atau cara hidupnya. Selain itu, dalam sumber ajaran Islam tidak hanya terbatas pada masalah hukum dan pedoman berketuhanan. Dalam sumber ajaran Islam juga berisi pedoman manusia dalam beraktivitas dan berkehidupan sehari-hari. Segala aspek dalam kehidupan bermasyarakat juga diatur dalam sumber ajaran Islam, mulai dari manusia bangun tidur sampai tidur kembali, telah ada dijelaskan dalam sumber ajaran Islam. Perihal masalah hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama manusia, bahkan bagaimana manusia menjaga alam dengan menjaga kelestarian makhluk hidup juga telah ada di dalam sumber ajaran Islam. Selanjutnya, untuk itu saya persilahkan kepada pemateri kedua, Saudara Zul Jakbar, untuk membahas mengenai sumber ajaran Islam. Kepada saudara, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama
syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Dialah nabi sebagai uswatun hasanah fid dunya wal akhirah insyaallah. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Zuljabbar. Nah, di sini saya akan melanjut pembahasan dari teman saya, yaitu bagian B, sumber-sumber hukum Islam. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah ketahui bahwasanya sumber-sumber hukum Islam itu ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua yaitu hadis dan sunnah, dan yang ketiga ijtihad. Nah, yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah salah satu kewajiban, salah satu mukjizat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang dimana yang diturunkan oleh malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Nah, di sini Al-Quran menjadi salah satu atau menjadi inti dari sumber hukum Islam itu. Nah, yang kedua yaitu hadis dan sunnah. Hadis dan sunnah ini berasal dari Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, baik dari perkataan, baik dari perbuatan, dan baik dari perbuatan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad adalah berasal dari bahasa Arab yang berarti kemampuan atau pertimbangan. Nah, di sini ijtihad diartikan sebagai pertimbangan-pertimbangan atau kesepakatan para ulama. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi materi yang dibawakan oleh saudara Zuljabbar mengenai sumber ajaran Islam. Demikianlah materi yang sempat kami sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.